Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Gak ada yang lemes-lemes ya. Udah sarapan belum? Ada yang puasa? Ada yang belum? Kenapa belum sarapan? Puasa. Kita berdoa dulu ya. Ketua kelas mana? Ya, doa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibu absen ya. Ibu absen. Adea Aprilia Putri. Oke. Alrega. Kenapa kemarin kamu gak sekolah? Sakit? Gak sakit? Oh, jaga adik. Nanti besok sekolah ya. Alvin, Alia Fadia, Ana, Andin Jantika. Andin Jantika kenapa kemarin gak sekolah? Sakit. Giska, Ibrahim sakit. Oh, udah berapa hari dia main? 2 hari. Udah bilang ke wali kelasnya udah. Ima, Siti Alia, Siti Dewi Sarmila, Tia, Yahya sekolah Yahya. Sekolah. Sepi amat sih. Oke, dengarkan. Biar kelasnya nggak sepi-sepi amat, coba keluarkan tepuk semangat tapi yang dang ding 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 dulu. Tapi anak-anak semuanya berdiri coba. Coba 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang ding ding ding, dung dang ding ding ding, dung. Aha. Ya, boleh ditutup lagi. Oke, udah semangat nih. Udah cerah mukanya. Oke, dengarkan. Sekarang hari ini nih kita akan melanjutkan untuk materinya tentang ghibah. Tapi sebelum kita ke materi ghibah, kita baca ayat yang ada di depan terlebih dahulu. Nanti anak-anak bisa mengikuti ibu, paham? Oke, Cingoma nih kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni
ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dukum ayuhibbu ahadakum ayyakul lahmun akhihi mayyitan fakrahu hatamu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Oke, kita masuk ke materi ya kakak. Perhatikan nih, kalian pernah mendengar kata gibah nggak? Saya emang nggak pernah dengar, cuma gosip. Kalian pernah dengar kalau kamu gosip? Apa kamu sering menyebutkan, kamu gosip terus, begitu? Sering nggak? Sering nggak? Sering ngeliat nggak? Sering ngeliat, apalagi di televisi ada gosip nih, katanya gitu, ya kan? Itu dalam bahasa Arabnya adalah gibah. Tahu gibah? Gibah itu adalah gosip. Gosip itu ada kebaikannya atau enggak? Terus gosip itu, gibah itu ada keburukannya apa enggak? Kita lihat di sini. Perhatikan. Dampak negatif gibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Kelihatan? Kelihatan kan? Oke, next ya. Tuh. Dalam Kamus Bahasa Indonesia KBB ini, gibah artinya menggunjing atau membicarakan keburukan, aib orang lain. Suka kayak gitu? Diam aja, Bu, saya mah pernah, tapi kalau itu enggak keceplosan dikit-dikit doang. Ada enggak? Ada Rehan? Rehan mampu enggak? Itu kata dia, ini Rehan. Ya kan? Rehan dan Rehan, ya kan? Suka ngomongin enggak? Apalagi di sini siswa-siswa. Itu ibu itu tadi begini loh. Ada kan yang kayak begitu? Ada kan? Terus tapi diomonginnya bukan sama ibu gurunya, tapi kepada temannya. Tadi ibu itu begini loh, begitu. Itu satu sudah ada sifat zon. Zon itu apa? Sikap yang kita prasangka. Prasangka itu lebih ke sikap buruk atau baikkah. Terus menurut istilah, gibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Contoh begini, si Tiama dia mah sukanya, dia mah orangnya males, begitu. Udahlah jangan si Tia, ada. Sama enggak? Contoh yang lain coba sebutin, siapa yang bisa? Contoh yang lain, menyebutkan keburukan orang lain di saat orang lain itu enggak ada. Coba sebutin apa? Contohnya apa? Ngomongin Rehan lagi. Terus apa? Ayo yang perempuan dong. Apa? Ngomongin keburukan orang lain, tapi orang lainnya itu nggak ada di sekitar. Kecuali kalau misalkan orangnya ada di sekitar, kamu gitu amat sih gitu. Itu namanya bukan sudon, tapi ngasih tahu, kan? Kalau misalkan ngomongin keburukan orang lain tanpa ada orangnya, itu yang dimaksud dengan gibah. Apa coba contohnya? Tia kenapa? Kenapa? Tapi paham ya? Suka melakukan ini tidak? Sering. Suka melakukan ini tidak? Apa? Kenapa ini? Oke, next
ya. Ini ayatnya yang tadi kita baca. Artinya perhatikan nih. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Coba kalian yang baca, coba dengan suara kencang, disautin amin. Artinya saja. Wahai yang kencang. Terus yang sudah mati. Terus nah, itu. Perhatikan nih, berprasangka buruk itu bukan hanya manusia kepada manusia, bukan hanya seperti itu. Tapi berprasangka buruk juga bisa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya begini. Kalian jatuh, tadi gara-gara saya jatuh sih, gitu. Terus contohnya misalkan kamu yang bisa mencontohkan siapa coba? Contohnya kamu mendapat kejadian yang tidak kamu suka. Kejadian apapun yang kamu tidak suka. Tapi Allah jadikan itu. Tapi kamu ada penyesalan. Kenapa sih kayak begini, begitu. Paham gak dengan yang ibu katakan? Paham kan? Ya, contohnya kamu kejadian kamu jatuh dari motor, ya kan? Gara-gara saya jatuh dari motor sih, harusnya, ya kan? Harusnya kamu di situ ada rasa syukur. Alhamdulillah, walaupun saya jatuh dari motor, tapi saya tidak kenapa-napa. Begitu, paham? Iya, jangan yang ada hanya suudzonnya saja, tapi harus ada prasangka husnudzon juga, paham? Contohnya begini, kenapa sih kok saya hidupnya nggak punya duit melulu, begitu. Mungkin Allah ujinya dengan kamu tidak punya uang. Contohnya begini, kalau misalkan kamu punya uang, diujinya, takutnya kamu ada sifat sombong, paham? Nah, jadi Allah ujinya dengan kamu tidak ada uang. Paham di situ? Harus ada prasangka baik, jangan ada prasangka buruk. Ya, kakak. Terus bagaimana nih kalau misalkan kamu menggunjing teman kamu? Kamu ibaratkan memakan bangkai daging dari saudara kamu. Mau makan itu? Mau makan itu enggak? Misalkan Rehan sama Rafa ngomongin si Andin. Rehan sama Rafa ngomongin si Andin. Ibaratnya si Andin itu sudah mati, terusnya dimakan dagingnya. Mau kayak begitu? Ibaratnya memakan daging saudaranya sendiri. Next ya. Terus penyebab gibah nih. Penyebab gibah. Baca nomor 1 apa? Biasa emosi atau marah. Suka kan kalau bisa marah, dia sih kayak begitu. Kenapa sih kayak begitu? Benar nggak? Ya kan? Yang kenceng dong suaranya. Ya. Terus yang kedua baca. Merasa iri atau dengki karena melihat keuntungan orang lain. Nah, yang tadi ibu kasih tahu kan, kenapa kita dikasih nggak punya uang, ya kan?
Kenapa dia punya uang? Kayak begitu mungkin. Di situ harus ada rasa husnudonnya, jangan seudonnya terus. Yang ketiga, perasaan dendam sakit hati sehingga ingin membalasnya. perasaan dendam atau sakit hati biasanya pacarnya diambil ini, terus kamu jelekinnya gini, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Rega pacaran sama Alia, terus putus sama Alia, pacaran lagi sama Ima, terus Alianya, ini nih, si mama begini, cantikan juga saya, itu salah satunya sifat apa? Gibah, bener nggak? Bener nggak? Bener ya? Terus yang keempat apa? Membanggakan diri sendiri. Iya, suka membanggakan diri sendiri itu contohnya bagaimana? Suka membanggakan diri sendiri. Ya tadi, cantikan juga saya, itu salah satunya. Yang kedua, punya duitan juga saya, itu juga salah keduanya. Salah satu, salah kedua. Terusnya, Banyaknya waktu luang yang terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti membicarakan orang lain. iya, karena banyaknya waktu luang, banyaknya kamu ketemuan sama teman-teman kamu, terusnya daripada gak ada yang diomongin, ya udah ngomongin orang. Disitulah ada faktor-faktor untuk ngomongin orang. Terus dampak negatifnya nih, baca. Merusak nama baik diri kita sendiri dan orang lain. Contohnya begini. Tadi kan contohnya Rega pacaran sama Alia. Terus udah putus, pacaran lagi sama Ima. Alia ngejelek-jelekin Ima yang belum tentu Ima itu seperti itu. Ya, contohnya ini, mama begini. Belum tentu Ima itu seperti itu. Jadi ketahuan orang lain, Ima mah enggak begitu aja, Ima orangnya baik, begini, ya kan? Terus apa? Jadi yang jelek siapa? Yang jelek siapa? Kita yang ngomongin kan? Terus sama orang lain juga sudah termasuk jelek. Terus yang kedua, ya, menimbulkan keresahan dan permusuhan. Jadi dari situ Ima pernah ada rasa ini enggak? Apa namanya? Kok aku jadinya begini ya, jadi benci, gitu kan? Ya, jadinya kan resah tuh, jadinya ada permusuhan. Terus yang ketiga, Menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebijakan. menjadikan hati tertutup dan sulit menerima untuk kebijakan. Jadi maunya bawaannya kesel aja, bener nggak? Kalau udah diomongin begitu jadinya kesel aja. Terus yang keempat, ya. Terus yang kelima, Menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif. ya kalau misalkan udah gitu jadi begitu aja pikirannya, ya kan? Oh dia mah begini gitu. Terus memutus. Kalau misalkan orangnya tidak mau memaafkan, ya udah jadinya tali silaturahmi pun bisa jadi putus. Akhirnya dia nggak tegur-teguran, nggak saling sapa. Yang terakhir, merusak tatanan masyarakat. Cara menghindari gibah nih. Oke, cara menghindari gibah. Memahami dan menyadari dampak negatif gibah. Berarti satu, kita sudah paham. Tadi paham nggak tentang gibah? Kalau gibah itu tadi ibaratkan apa?
Memakai daging. Terus yang kedua, mengintrospeksi diri dengan melihat keburukan diri sendiri sehingga malu untuk membicarakan orang lain. Jadi begini loh kakak, sebelum kalian ngomongin orang harus kita introspeksi dulu diri kita sendiri. Jangan gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Kan ada kan peribahasa seperti itu, ya kan? Coba gimana peribahasanya tadi? Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan bisa terlihat. Ibaratnya seperti itu. Kesalahan kita, kekurangan kita yang besar tidak kita lihat, tapi kesalahan orang lain yang sekecil itu kita bisa lihat. Jadi harusnya kesalahan kita dulu yang kita lihat. Terus yang ketiga, cara menghindari gibahnya apa? Iya, bergaul dengan orang-orang yang soleh artinya bergaulnya ngaji. Terus apa? Rajin sholat, beraktivitas di sekolah, ikut-ikut aktivitas kayak ekskul di sekolah, mendingan yang seperti itu daripada gaul-gaul yang gak benar. Terus yang keempat, menjaga lisan itu artinya apa? Menjaga omongan ya. Sekarang bukan hanya lisan kakak, bukan hanya lisan, karena apa? Sekarang banyak yang di jari jempol kalian. Handphone itu loh, ya handphone itu dia begini loh, ada kan? Iya. Terus yang kelima, ya memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif tadi seperti ekskul di sekolah, ekskul apa aja udah ikutin yang ada di sekolah. Terus yang kesian, paham gak maksudnya? Bersikap mawas diri dan saling menasehati satu sama lain. Contohnya, ketika ada teman kalian ngomongin orang, terus kamu langsung colek, jangan begitu, paham? Nah, itu artinya mawas diri dan saling menasehati. Jangan teman kamu lagi, dia begitu, iya emang dia kayak begitu ya? Jangan, ada yang kayak gitu? Banyak. Banyak ya. Iya, harusnya apa? Nasehati. Terus yang terakhir, ya, selalu berpikir positif terhadap orang lain. Ketika orang lain bilang A, kamu jangan langsung menerima A. Kamu disaring dulu A ini maksudnya seperti apa. Terus perbedaan gibah, kritik, dan review produk. Gibah tadi itu apa? Itu namanya gibah. Kalau kritik itu apa? Nah, itu contohnya kami misalkan begini. Kalau misalkan kritik itu ada orangnya. Contohnya begini, anak, kamu ini harusnya berpakaiannya lebih sopan lagi, paham? Iya. Kalau misalkan gibah, contohnya begini, si anak itu pakaiannya kok seksi-seksi banget ya, gitu kan? Kalau misalkan kritik itu, anak, kalau bisa berpakaiannya lebih sopan lagi, paham? Review produknya apa? Apa adanya setelah memakainya. Perhatikan, ketika teman kamu bilang A, jangan kamu mentang-mentang huruf A tersebut. Kamu A-nya yang versi apa? Ada versi yang A bulat kan? Ada versi yang A bulat. Ada versi yang A pakai topi. Ada versi yang A begini, ya kan? Jadi jangan suatu omongan itu jangan kamu telan mentah
lain. Paham dari situ, paham? Oke, tabayun. Sekarang tabayun itu upaya mencari kejelasan. No. Di situ dijelaskan dari tabayun. Tabayun itu upaya mencari kejelasan dan kebenaran tentang sesuatu. Tabayun dapat dipahami sebagai tindakan check and recheck atas informasi, kejadian, atau berita. Paham gak dari tabayun? Tabayun itu yang tadi ibu katakan, ketika kalian mendapatkan omongan dari orang, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Cara menumbuhkan tabayun. Dikit lagi nih. Cara menumbuhkan tabayun gimana nih? Bentar, ibu mau Yahya yang ngomong. Yahya. Yahya. Coba tabayun yang pertama apa Yahya? Tuh, baca Yahya. Tidak. Kok nggak kelihatan? Ini tidak langsung. Yahya. Tama, ganti Tama. Baca yang kencang Tama. Tidak langsung percaya terhadap satu informasi atau berita. Jadi banyak orang, banyak juga yang versi berbeda bicaranya. Benar gak? Benar. Terus yang kedua, Rega, baca Rega. Artinya kalau misalkan informasi itu belum jelas, kita jangan ngomong. Ketiga, Dea. Oh iya, lupa ibu. Ya, maaf ya. Kakak Ima. Kakak Ima. Mencari kebenaran suatu informasi dengan mengutip pada sumber. Iya, tapi kalau misalkan nanya langsung juga dianggapnya kepo ya. Bener gak? Ketika kita dapat satu masalah tentang misalkan tentang ibu, terus kamu langsung nanya ke ibu, emang begini, kamu kelihatannya enggak apa namanya kayak kepo gitu ya, ya kan? Ya jadi intinya udah diem aja dulu. Yang keempat, Giska. Hati-hati dengan informasi atau berita hoax beredar di masyarakat. Iya, jadi hati-hati lah kakak ya. Intinya mah kita hati-hati. Selamat berbuka puasa. Puasa nggak? Dari pemaparan gibah tadi, adakah yang mau bertanya? Oke, Kak Giska. Baik, saya izin bertanya, bagaimana sikap kita jika kita sudah menasehati bahwa gibah itu dosa, tapi orang yang gibah itu jawabnya kayak gini, ya udah sih biarin aja, kan emang fakta. Lalu apa tanggapan kita? Terima kasih. Oke, dengarkan nih. Dengarkan. Pertanyaan dari Kakak Giska ya. Kan tadi di situ harus ada mawas diri. Ya, mawas diri dan harus menasehati satu sama lain. Ketika Kakak Giska ngelihat temennya ngomongin orang lain, terus sudah dinasehati oleh Kakak Giska, terus orang tersebut bilangnya, ih garing sih, itu mah fakta ini. Mau fakta, mau bukan, yang bukan urusan kita, jangan kita omongin. Paham? Iya, toh itu bukan urusan kita, bukan maksud kita tidak mengurusin orang lain, tapi memang bukan pembicaraan yang harus kita bicarakan. Paham Kakak Giska? Iya, jadi kalau misalkan kita sudah menegur, oh berarti kita sudah menegur ya, gitu. Sudah ngasih nasihat buat teman kita yang gibah tadi, tapi mereka tidak mau dengerin kita. Udah itu mah masalahnya selesai. Seperti kita minta maaf, kita punya salah, kita minta maaf kepada yang kita minta maaf, tapi dia nggak mau memaafkan,
kita yang penting kita minta maafnya. Masalah dia memaafkan atau tidak, sudah bukan urusan kita lagi. Paham? Paham dari situ, paham? Oke. Ada lagi? Oke, kita review ya. Tadi kita membahas tentang apa? Tentang apa? Tentang ghibah. Ghibah itu apa? Membicarakan orang lain tanpa ada orangnya. Baik atau tidak? Tidak. Banyak baiknya atau banyak buruknya? Banyak apanya? Banyak buruknya. Contoh buruknya apa? Contoh buruknya apa? Menjelekkan nama diri sendiri. Menjelekkan diri kita sendiri dan orang lain. Terus apa? Memecahkan silaturahmi itu. Terus apa yang harus kita lakukan untuk tidak melakukan ghibah ini? Apa? Introspeksi diri. Introspeksi diri. Jangan seperti pepatah yang tadi. Jangan apa tadi pepatahnya ya? Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan terlihat. Intinya dari ghibah ini kita harus ada rasa apa? Kasih sayang. Benar, kasih sayang terhadap diri kita sendiri terutama. Jangan ngomongin orang lain. Paham? Oke. Si ngomongin icitaukan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.